Pada kegiatan belajar kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep perencanaan pajak atas unsur-unsur pengurang penghasilan yang bertujuan pada aktivitas penghematan beban pajak dengan memaksimalkan unsur-unsur pengurang penghasilan. WP dapat mengurangi penghasilannya dalam menentukan penghasilan kena pajak dengan unsur-unsur tertentu sesuai ketentuan perpajakan. Unsur pengurang tersebut salah satunya adalah beban, yang mana dalam konsep perpajakan disebut sebagai biaya. Bagaimana konsepnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Untuk dapat memahami konsep beban dan biaya, kita harus memahami terlebih dahulu maknanya. Istilah biaya dan beban kerap kali menimbulkan kebingungan karena dipergunakan terbolak-balik dengan mengacu pada arti yang sama. Contohnya, beban gaji atau biaya gaji, beban listrik atau biaya listrik, dan sebagainya. Berdasarkan standar akuntansi keuangan konvergensi IFRS, sebenarnya definisi kedua istilah ini disajikan berbeda. Biaya merupakan terjemahan resmi dari kata cost, mengacu pada pengeluaran dengan manfaat yang akan dirasakan pada masa mendatang. Sedangkan beban merupakan terjemahan dari kata expense yang mengacu pada pengeluaran yang manfaatnya langsung dapat dirasakan pada tahun berjalan atau biaya yang sudah kadaluarsa atau expired cost. Beban inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Begitu juga dalam aturan perpajakan untuk menyebut pengeluaran yang dilaporkan dalam laba rugi sebagai pengurang penghasilan adalah expense, namun diterjemahkan dan disebut sebagai biaya. Dengan demikian, dalam kepentingan pelaporan perpajakan yang lebih dikenal adalah biaya gaji dan bukan beban gaji, biaya listrik dan bukan beban listrik. Beralih kepada perspektif perpajakan, di mana definisi biaya menurut perpajakan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan UU PBH pasal 6 ayat 1. Terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dapat memenuhi unsur pengurang penghasilan bruto. Kemudian terdapat pengeluaran lain yang termasuk pengurang penghasilan, diantaranya iuran pensiun, zakat, sumbangan, kerugian fiskal, hingga pada penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai contoh dan klasifikasi expense. Terdapat perbedaan yang mendasar atas penggolongan beban sebagai pengurang penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan dan biaya berdasarkan perspektif perpajakan. Konsep expense berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan adalah beban-beban yang dikeluarkan atau digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada tahun berjalan. Jadi, secara umum, semua pengeluaran yang telah terjadi dan berkaitan dengan aktivitas perusahaan pada tahun berjalan diakui sebagai beban. Selain itu, beban diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi utama dalam aktivitas perusahaan, seperti beban pokok penjualan, beban administrasi, dan beban-beban lainnya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dicontohkan beban operasional mengandung gaji karyawan, sewa kantor, pembayaran listrik, biaya perawatan, dan lain-lain. Sedangkan beban administrasi yaitu gaji staf administrasi dan biaya konsultasi serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan dalam perspektif perpajakan, biaya dalam tujuan pelaporan perpajakan, pengeluaran yang dilakukan dan terkait kegiatan 3M pada tahun pelaporan pajak, di mana konsep biaya berdasarkan akuntansi pajak akan sama dengan expense berdasarkan akuntansi. Biaya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu deductible expenses dan yang kedua non-deductible expenses. Nah, apa sih maksud dari kedua hal tersebut? Yang disebut sebagai deductible expenses adalah pengurangan penghasilan dalam hal pelaporan pajak, merupakan semua biaya pengurangan atau insentif pajak yang secara hukum dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak yang disebut neto. Nah, sedangkan pada non-deductible expenses yaitu biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Membahas mengenai deductible expenses, terdapat beberapa contoh yang merupakan objek pajak dari biaya yang dapat dikurangkan. Terdapat 7 poin yang dapat kamu perhatikan untuk kamu bisa tambahkan kepada deductible expenses. Beralih kepada biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expenses, terdapat 8 poin yang sebenarnya tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto. Yuk simak-simak beberapa poin tersebut.
Lanjut pada bagian ketiga, kita akan mempelajari mengenai pengakuan beban dan atau biaya. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar atas konsep dasar pengakuan beban sebagai pengurangan penghasilan berdasarkan sudut pandang akuntansi keuangan maupun perspektif perpajakan. Pengakuan beban berdasarkan sudut pandang akuntansi berdasarkan basis akrual, yaitu beban diakui pada saat terjadinya transaksi, peristiwa atau kondisi yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi dan tidak memandang berdasarkan arus kas keluarnya. Jadi berdasarkan akuntansi keuangan, beban dicatat dan diakui pada periode di mana beban tersebut terjadi dan bukan saat pembayaran kas dikeluarkan. Pengakuan beban juga mengacu pada prinsip matching konsep di mana beban harus diakui pada periode yang sama atas pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Begitu juga dari sudut pandang perpajakan, di mana pengakuan biaya mengikuti prinsip akrual, di mana biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban untuk membayar, terlepas dari kapan pembayaran secara aktual dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 5 UU 6 tahun 1983 yang terubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stencil aktuar atau stencil kas. Konsep pengakuan biaya dari sudut pandang perpajakan akan dilakukan berdasarkan beberapa prinsip berikut ini. Terdapat 5 prinsip yang tentu pasti akan kamu perhatikan untuk dapat mengetahui bagaimana konsep pengakuan biaya dari sudut pandang perpajakan. Penting untuk dipahami bahwa pengakuan biaya dari sudut pandang perpajakan harus didukung dengan bukti yang memadai dan sahih, seperti faktur, kontrak, atau dokumen pendukung lainnya. Wajib pajak juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas biaya-biaya tertentu. Itu dia materi kita mengenai konsep biaya sebagai pengurangan penghasilan dalam perspektif perpajakan. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.